Assalamualaikum. Pada kali ini saya presentasikan hasil dari analisa saya ada graf yang dibuat oleh perkara ini bertema tentang pembuatan aplikasi berbasis web dengan metode RAD yang digarap oleh orang untuk Muslim toko susu balita Barokah Store. Nah, pada animasi yang pertama saya menganalisa berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuis pertemuan ke-9. Yang pertama adalah karakteristik model RAD. Apakah di makalah yang saya analisa sudah termasuk atau sesuai dengan karakteristik model RAD atau tidak? Jawabannya adalah belum sesuai, dikarenakan yang pertama pada tahap requirement itu diharuskan menggunakan Gantt. Gantt ini didapat dari mana? Gantt ini didapat dari kita memasukkan data-data requirement atau tabel requirement yang telah dibuat di tools Microsoft Excel, lalu diimportkan ke tools Microsoft Project. Dan nanti itu Anda akan mendapatkan hasil Gantt-nya seperti apa yang sudah diberitahukan kepada dosen kalau tidak salah pada pertemuan sebelum tugas besar 1 ya. Nah, Gantt ini gunanya buat apa sih? Jadi Gantt ini gunanya buat penjadwalan, tidak hanya untuk penjadwalan saja, agar tim juga bisa tahu kapan tahap-tahap yang akan dikerjakan, terus juga aktivitas yang sudah selesai dikerjakan. Nah, di sini misalnya ada aktivitas yang bareng atau yang dimulai secara bersamaan, itu kan kita tahunya kalau hanya dengan tabel penjadwalan nggak bakal tahu gitu. Ini aktivitasnya dimulai dari sebelumnya aktivitasnya yang mana. Nah, itu kan nggak teratur. Nah, supaya teratur itu disusun melalui ada deskripsi atau ketentuan di mana aktivitas tersebut predesesornya apa dan suksesornya apa. Nah, nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Terus lanjut, gunanya Gantt adalah 3, mengetahui jika ada tahapan yang tadi polos persamaan tadi. Nah, dimana pada makalah ini tidak menampilkan Gantt dan hanya penjadwalan dalam bentuk tabel. Nah, ini contoh yang benar. Pertama, ini jadwal requirement pada kelompok saya, yaitu kelompok 5, dalam membuat web aplikasi web sistem informasi untuk perusahaan industri reparasi elektronik. Nah, di sini kita pertama buat jadwal requirement-nya dulu atau tabelnya di Microsoft Excel. Nah, di sini ada kolom-kolom seperti nomor urut, tahapan pelaksana, predesesor, suksesor, durasi, dan sumber daya manusia yang terlibat. Nah, di sini kita bisa tahu nih
predesesor atau suksesor gunanya untuk, jadi ini gunanya untuk melengkapi deskripsi di mana aktivitas ini untuk predesesor, aktivitas ini dilakukan sebelum dilakukan sesudah aktivitas yang nomor 1 sudah selesai. Yang artinya di mana nomor 1 itu kita membuat tahap pokok ya, proses pokok di mana akan melanjutkan pada tahap akan melanjutkan pada tahap pada sub prosesnya, yaitu di sini pertemuan pembahasan project, requirement, pembuatan dokumen dan pembuatan dokumen project. Di sini pada sesor sama, yaitu inisiasi project, dimana ini adalah satu rangkap ya. Dan ini juga, ini pada suksesor ini gunanya untuk jika kalau misalnya ketiga project ini sudah selesai, nanti project yang selanjutnya akan dilakukan itu project yang mana. Jadi ketiganya, karena ketiganya ini mulainya samaan atau mulainya berbarengan dan selesainya juga berbarengan, dimana setelah project ini selesai nanti akan dilakukan project pada nomor urut D, yaitu pembukaan proyek bersama tim. Nah, ini predesesornya seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini predesesornya itu proses yang sebelumnya selesai, yaitu pada proses A, B, dan C. Terus langsung ke durasi hari. Durasi harinya berapa lamakah hari tersebut proses tersebut dilaksanakan. Nah, di sini sumber daya manusia yang terlibatnya. Di sini pada initiation project, di mana semua sumber daya manusia pada tim terlibat ya. Setelah sudah selesai membuat tabel requirement-nya, baru kita import ke tabel tools Microsoft Project untuk dibuatkan gancarnya seperti ini nih. Jadi hasilnya dimana ada gancarnya. Kita bisa tahu berapa tanggalnya di sini, harinya sampai Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan balik lagi Sunday. Ini ada 2 bulan. Nah, ini selanjutnya ini tidak maksudnya tidak out of topic ya. Jadi sebenarnya ini nggak ngaruh juga dalam proses sudah termasuk pakai metode rapid atau bukan, tapi ini saya melihat ada kerancuan saja, ada kerancuan di mana pada percakapan wawancara di sini narasumber memanggil usernya sebagai ibu, di mana ibu itu perempuan. Nah, tetapi di sini narasumber pada bagian ini narasumber maksudnya tim memanggil sebutan Pak untuk narasumbernya, di mana Pak itu adalah laki-laki. Dan di sini langsung balik ke ibu lagi, yaitu saya cuma mau mengingatkan ada kerancuan di bagian ini. Dan selanjutnya itu karena ada hasil proses refine mockup yang tidak ada, yang menurut saya tidak ada perubahan sama sekali dari prototipenya, dimana kalau tidak salah kelompok ini mockupnya yang dipermasalahkan adalah halaman utama pada web tersebut, dimana
ada foto barang dan tabel kolom search untuk mencari itemnya. Seharusnya proses refine itu berguna untuk penghalusan dari prototipe yang sudah dibuat, di mana pihak analis kembali membawa hasil dari prototipe ke pihak user atau perusahaan dan meminta untuk tanggapan atau keputusan apakah user ingin ada perubahan atau tidak. Nah, kalau misalnya user ingin ada perubahan, maka tim akan bekerja kembali sesuai yang diarahkan. Tim yang akan bekerja kembali yaitu misalnya mockup, prototipe mockup tidak dikonfirmasi atau tidak disetujui oleh pihak user karena ada kekurangan tertentu. Nah, desainer akan melakukan kerja lagi, bekerja lagi membuat atau memperbaiki hasil prototipenya di sini. Jadi kalau misalnya di sini kan mockupnya masalahnya ada pada halaman utama ya, pada halaman utama karena katanya usernya halaman utamanya mau dilihat supaya lebih mudah untuk user experience-nya. Tetapi pada hasil prototipe dan hasil final mockupnya saya lihat tidak ada perubahan sama sekali. Nah, dimana itu tidak nyambung juga. Kalau misalnya kita ada proses perbaikan tapi kita hasilnya tetap sama, mending nggak usah dibilang perbaikan, langsung aja ke final bahwa user sudah menyetujui hasil prototipe. Nah, seperti di sini, jika hasil prototipe sudah disetujui tidak melakukan perubahan, nah maka prototipe tersebut akan dibawa ke proses final, di mana akan menjadi hasil final dari apa yang telah dibuat. Nah, terus juga tidak ada proses refine untuk prototipe, di mana ini harus ada. Nah, seharusnya sesudah proses refine pada mockup telah diputuskan, lalu analis melanjutkan ke refine prototipe. Dan juga tidak adanya deskripsi dari tools apa saja yang sudah dipakai. Nah, sebenarnya pada tahap ini seharusnya dijelaskan juga tentang semua tools yang digunakan dalam seluruh project ini, mulai dari tahap requirement, design, dan programming. Di kelompok kami, pada requirement sudah dijelaskan tools-toolsnya, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Project. Desain menggunakan StarUML dan Balsamiq Mockup, dan programming menggunakan alat desain websitenya itu pakai Bootstrap Visual, dan teksnya menggunakan Sublime, dan juga menggunakan SAMPP. Nah, keuntungan apa saja yang didapatkan oleh user ketika tim menggunakan teknik RAD? Nah, keuntungannya user bisa lebih hemat dalam pengeluaran biaya dibanding dengan pengeluaran biaya dengan membeli langsung webnya dengan tanpa menggunakan teknik RAD. Dikhawatirkan nanti kedepannya akan ada biaya tentang pengembangan masalah pada bug-bug yang ada. Nah, itu akan keluar biaya lagi. Jadi lebih worth it tim menggunakan teknik RAD ini. Yang kedua, user tidak perlu pusing dalam tahap pengembangan aplikasi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa teknik RAD sudah termasuk pelayanan pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh tim. Pada teknik RAD ini, pengembangan aplikasi telah disebutkan
bahwa tahap ini pengembangan aplikasi sudah ada di proses refine tadi ya, dimana user bisa mengajukan tentang pengembangan atau perubahan yang ada pada aplikasi tersebut. Nah, yang ketiga di sini ada aplikasi dapat dipakai dalam waktu yang cepat. Ya, ini keuntungan yang sangat besar sekali, di mana rapid application development ini menawarkan keuntungan aplikasi yang dibuat akan bisa dipakai atau dioperasikan dalam waktu yang cepat, karena rapid ini dengan metode rapid ini tim dapat menyelesaikan proyek aplikasinya dengan cepat dengan waktu yang efisien. Yang keempat, ada user sudah mendapatkan full training dalam mengoperasikan aplikasi. Ya, sudah termasuk dalam metode rapid application development. Di sini user setelah aplikasi selesai dibuat, nanti pihak tim akan men-training user dalam mengoperasikan aplikasinya. Jadi user tidak perlu belajar lagi atau tidak perlu takut untuk tidak bisa mengoperasikan aplikasi yang telah dipesan. Yang kelima, user tidak perlu khawatir untuk menjelaskan keinginan secara teknis. Nah, pada proses requirement, user tidak perlu paham tentang teknis. Misalnya, web aplikasi tersebut ingin dibuat dengan tools apa saja dan dengan front end yang seperti apa, dan tanpa perlu menjelaskan dengan rinci secara teknis, karena analisis akan menganalisa semua keinginan yang dijelaskan oleh user, walaupun hanya sebatas gambaran kecilnya saja atau gambaran umum atau awamnya saja. Nanti pihak analis akan menjelaskannya secara luas atau gambaran besarnya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah analisa dalam iteratif dan incremental development. Di sini saya menganalisa tentang berapa kalinya dilakukan iteratif dalam makalah ini dan berapa kali batasan yang tepat yang seharusnya dilakukan pada proyek tersebut. Dilihat dari sisi iteratif dan incremental development-nya. Nah, iteratif dalam makalah ini sebenarnya di makalah ini ada proses iteratif di mana ada terjadi pengulangan tahap atau metode dikarenakan ada perubahan yang ada pada project yang sedang dijalankan, yaitu pada bagian refine, di mana user meminta perubahan pada tampilan UI halaman utama agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini adalah iteratifnya, di mana dilakukan hanya satu kali saja. Nah, tapi menurut saya seperti yang tadi, pada tahap ini tidak menampilkan adanya perubahan hasil mockupnya. Terus batasan iteratif makalah.
Menurut saya tidak ada batasan yang ditentukan dalam menggunakan iteratif pada kasus ini, dikarenakan jika user berkehendak melakukan perubahan beberapa kali juga itu harus tetap dilakukan sampai user mengkonfirmasi hasil dari prototipe yang telah dibuat oleh tim. Nah, selanjutnya ada perbaikan tahap iteratif dan incremental menurut saya. Di sini dimana dalam makalah tidak ada proses tahap refine website, dimana seharusnya ada proses ini. Nah, ini yang pertama adalah tahap pembuatan mockup, prototype mockup. Ini pembuatan prototype mockup dan websitenya. Lalu dilanjutkan pada tahap refine mockup dan tahap refine website. Nah, di sini ada tahap iteratif dan incremental, dimana iteratif ini akan kembali ke tahap pembuatan prototipe dikarenakan user ingin adanya perubahan yang telah dijelaskan oleh user terkait prototipe yang telah diberikan oleh pihak analis. Nah, sampai terus sini berputar sampai user mengkonfirmasi hasil prototipenya. Nah, di sini akan terjadi proses incremental di mana langsung ke hasil final mockup dan websitenya. Ya, sekian presentasi analisa saya pada makalah kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf dikarenakan saya juga masih belum ahli, hanya saya sudahi sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.